Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Januari 2022 bersama saya Meisya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Air sungai YCC Piru meluap saat hujan seharian, rumah warga sempat terendam. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak pagi mengakibatkan air sungai YCC kilometer 1 Piru, Seram bagian barat atau SBB meluap hingga ke perumahan warga setempat. Pantauan tribunambon.com, banyak rumah di bantaran sungai YCC jadi sasaran dan tempat terendam luapan air. Peristiwa itu mendapat perhatian sejumlah pengguna jalan, bahkan Polres SBB terjunkan personil di lokasi. Aparat kepolisian membawa bantuan berupa karung agar warga membuat talut seadanya dari karung yang diisi pasir dan batu. Sebab jarak sungai dan rumah amat dekat dan ketinggian air pun setara dengan tempat tinggal warga. Jika DPRD dan pemerintah daerah atau Pemda lambat merespon kondisi warga sekitar sungai YCC, bakal mendatangkan bahaya lebih besar di kemudian hari. Seorang warga yang rumahnya dampak luapan air, Aldi, mengaku hal seperti ini dirasakan berulang kali jika musim penghujan mengguyur ibu kota kabupaten. Ia mengungkapkan kondisi separah ini tapi perhatian dari DPRD dan Pemda tidak pernah terfokus ke sini. Padahal seringkali dikeluhkan warga. Justru jarak rumah dan rumah amat dekat. DPRD sekaligus Pemda SBB patut membangun talut sebagai pelindung, penahan, penerjang laju dan debit air yang tinggi. Dari Kabupaten SBB kita ke Kota Ambon, Tribuners, soal pengeroyokan di Karpan Ambon, ini penjelasan polisi. Kasih Humas Polresta Ambon, Ibtu Moyo Utomo pastikan penanganan kasus perkelahian di kawasan Karpan Minggu 25 Desember 2022 dini hari sesuai prosedur. Dijelaskan, Geovano Hunitetu ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan polisi LP-226-SPKT-Sek Sirimau Resta Ambon Maluku tertanggal 25 Desember 2022. Pelapor adalah Melian Agus Nahumuri yang menjadi korban pengeroyokan oleh Geovano Hunitetu dan ayahnya. Sedangkan Melian Agus Nahumuri juga jadi tersangka atas laporan polisi LP-B-12-12-2022-SPKT Polsek Sirimau Polresta Ambon Polda Maluku tertanggal 25 Desember 2022, di mana pelapor sahabat Geovano Hunitetu yakni Elko Urliali yang menjadi korban pemukulan saat hendak melerai masalah tersebut. Moyo menjelaskan kasus ini bermula pada Minggu 25 Desember 2022 sekira pukul 1 malam bertempat di Jalan Petra RT 002 RW 005. Melian Agus Nahumuri sementara beristirahat di rumah mertuanya. Kemudian mendengar suara musik nyaring dari rumah tetangga, lantas Melian menyuruh iparnya yakni Ongen Lewerisa pergi memberitahukan tetangganya untuk mengecilkan volume musik itu. Tidak sampai di situ, beberapa menit kemudian Melian mendengar bunyi nyaring motor yang dibunyikan berulang-ulang dari luar rumahnya. Namun, tak berselang berapa lama, kendaraan tersebut datang kembali. Dan ternyata yang menunggangi motor itu adalah Geovano Hunitetu dan temannya Orlando Aristiweri. Dan saat itu Tribuners terjadi pemukulan terhadap Geovano dan temannya.
Sontak kejadian itu didengar oleh Elko Urliali yang merupakan teman Giovanno yang sedang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Tidak sampai di situ Tribuners, setelah warga sekitar selesai melerai pertengkaran, ternyata Giovanno Hunitetu bersama keluarganya datang kembali mencari Melian. Setelah Melian dan Giovanno Hunitetu dan keluarganya bertemu untuk membicarakan masalah tersebut dengan baik, malah Giovanno Hunitetu langsung memukul Melian dan ayah Giovanno terlihat ikut pukul. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, warga Ambon wajib vaksin booster meski PPKM telah dicabut. Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon telah menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat atau Pempus untuk mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jumat 30 Desember 2022 lalu. Meski begitu, Tribuners, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena masih tetap mewajibkan warganya untuk menerima vaksin booster. Pasalnya, capaian vaksin booster hingga saat ini masih rendah. Dijelaskan Tribuners, berdasarkan data terakhir pada Desember lalu, presentase capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga ini baru mencapai 28,85% atau 79.111 orang, sementara presentasi capaian vaksinasi dosis pertama di angka 100,85% atau 308.569 orang. Sedangkan dosis kedua di angka 72,79% atau 222.714 orang dari target sebanyak 305.978 sasaran. Diketahui Tribuners, pencabutan PPKM itu berdasarkan situasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia yang akhir-akhir ini semakin landai. Selain itu, positivity rate mingguan dan tingkat perawatan di rumah sakit yang rendah juga menjadi pertimbangan. Begini, vaksinasi booster ini kan hari ini menjadi syarat untuk melakukan perjalanan kan. Ya, kami pemerintah hanya bisa menghimbau dan memfasilitasi. Tergantung kesadaran masyarakat kan. Yang mesti terus diintensifkan adalah upaya untuk membangun kesadaran masyarakat untuk datang ke tempat. Karena kita sediakan vaksin setiap waktu. Ruang dibuka untuk masyarakat yang mau melakukan vaksin, tapi ternyata tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah. Nah, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa kalau selama masyarakat tidak sadar. Mestinya dalam upaya kita untuk menjaga kesehatan kolektif di warga kota Ambon ini, maka masyarakat mesti mendukung program pemerintah. Nanti pada waktunya kalau misalnya mereka tidak mengurus itu, lalu ada terkait dengan pengurusan-pengurusan lain yang mewajibkan untuk yang mengurus itu harus punya sertifikat vaksin booster. Maka Tribuners, malam ini pelayaran perdana KM Cantika Lestari 77B tujuan MBD di Ambon tahun 2023. Kabar baik bagi pengguna jasa kapal cepat yang melayari antar kota kabupaten di Provinsi Maluku. Pasalnya sudah hampir 2 minggu kapal cepat milik PT Dharma Indah tujuan Maluku Barat Daya terus ditunda keberangkatan. Penundaan itu dikarenakan cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Maluku dan sekitarnya. Lanjut dikatakan Tribuners bahwa para penumpang kapal Cantika Lestari 77B bisa datang membeli tiket di loket karena sudah dijual. Di mana harga tiket kapal ke Maluku Barat Daya dipatok untuk ke Damer sebesar Rp420.000, Moa Rp582.000, kemudian ke Leti Rp645.000, Romang Rp678.000, dan Kisar Rp735.000. Selain itu, Tribuners, juga di Pelabuhan Slamet Riyadi ada kapal Cantika Lestari 6E tujuan Namlea serta Elizabeth II tujuan Namrole yang dijadwalkan berlayar malam ini juga. Dilansir dari data gelombang tinggi yang dikeluarkan BMKG Pusat Maritim per tanggal 9 Januari 2023 di Maluku, gelombang tinggi terjadi di area perairan dengan gelombang rendah
0,5 sampai 1,25 m. Perairan Buru, Perairan Ambon Lease, Perairan Selatan Seram, Laut Banda Utara bagian barat, Perairan Kai. Area perairan dengan gelombang sedang 1,25 sampai 2,50 meter. Laut Seram bagian timur, Laut Banda Utara bagian timur, Laut Banda Selatan bagian barat, Laut Banda Selatan bagian timur. Perairan Sermataleti, Perairan Babar, Perairan Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat, Perairan Aru, Laut Arafuru bagian tengah. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Ini dia profil Honda Scoopy Club di Ambon. Skuter Matic pabrikan Honda yang satu punya ciri khas yang mudah dikenali. Tidak lain karena bodi yang bulat, trendy, dan berkesan sangat manis. Tidak heran jika Scoopy jadi favorit anak muda kekinian. Komunitas pecinta Scoopy pun hadir di banyak kota, tidak terkecuali di kota Ambon. Honda Scoopy Club Ambon atau HSCA terbentuk 19 Juli 2019 oleh 5 sekawan, yakni Zul Asagaf, Sofyan Mulut, Rangga Latuponu, Arga Marjes, Ilham Manilet. Ucap Gio Likumahua, Ketua Umum HSCA kepada tribunambon.com malam Sabtu 7 Januari 2022. Maksud kami 2023. Komunitas yang lebih dari 3 tahun mengaspal di jalanan Kota Ambon ini memiliki 29 member aktif. Sebagai komunitas Honda Scoopy di Ambon, HSCA pun tergabung dalam Asosiasi Scoopy Indonesia atau ASI. Komunitas dengan slogan Salam Satu Hati, Salam Sarane ini pun telah puluhan kali melakukan touring Pulau Ambon dan 2 kali touring ke Pulau Seram. Sebagai komunitas motor, HSCA tak luput dari agenda rutin seperti Kopdar dan Kopsan. Selain itu, Tribuners komunitas motor satu ini kerap melakukan kegiatan sosial. Lanjutnya, untuk bergabung dengan HSCA mudah saja. Syaratnya wajib lulus SMA, memiliki kendaraan pribadi Honda Scoopy, memiliki SIM, serta wajib ikut 4 kali Kopdar berturut-turut. Komunitas motor ini juga sangat getol menyuarakan disiplin berkendara, mulai dari tata cara berkendara, kelengkapan kendaraan, hingga larangan balap liar. Likumahua pun mengimbau ke pengendara khususnya roda 2 untuk menaati setiap peraturan berlalu lintas. Mewakili teman-teman komunitas, mau menghimbau bagi pengendara roda 2, baik roda 2 maupun roda 4, agar lebih berhati-hati dalam berkendara, terlebih khusus dengan berkendara roda 2, karena harus punya perlengkapan yang lebih baik, helm, SIM, STNK, dan spion, karena sekarang ini sudah berlakukan tilang etle. Untuk itu lebih teliti lagi dalam berkendara. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 9 Januari 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.